sebetulnya ketika pemerintah itu mencoba memerangi atau bilang nggak usah pakai politik uang, itu sebetulnya pada sisi lain bukan hanya pemerintah lah ya, partai politik gitu. Itu kan istilahnya sebetulnya mereka yang menciptakan itu kan. Iya. Jelas mereka menciptakan. Ya, mereka yang menciptakan itu, tapi kemudian pada kampanyenya adalah jangan kampanye politik uang ya, kita hindari politik uang gitu. Dan kemudian yang disalahkan pemilihnya. Yang disalahkan milih nggak rasional, emosional. Ya, pilih terima uang itu kan rasional banget loh. Benar. Memilih uang dalam konteks ini, memilih untuk menerima uangnya tadi itu pilihan yang rasional. Oke. Piki pilih informasi, Pikmi. Pikers, hari ini kita kedatangan Mas Malik, Abdul Malik Gisman. Yang menarik sebetulnya dari beliau adalah psikolog yang mendalami sampai level doktoral, PhD di psikologi gitu ya, di bidang politik di New York University ya Mas ya? New School for Social Research di New York. Oke, New School di New York ya. Nah ini menarik sebetulnya, bahasanya adalah karena sekarang kan kita lagi eranya di mana pemilih tuh menjadi penting gitu ya. Bukan menjadi penting, iyalah. Setiap 5 tahun sekali tuh mendadak semua masyarakat dihormati oleh oleh politisi gitu. Jadi Mas Malik, makasih Mas sudah hadir Mas. Thank you. Jadi semangat nih. Thank you. Ini Pickers ini kita diskusi soal marketing dan political marketing dan branding lah Mas. Jadi gimana sebetulnya kita melihat atau mungkin mengenalkan apa sih sebetulnya yang terjadi di belakang hiruk pikuk pemasaran gitu. Karena kalau kita bicara branding kan memang luar biasa nih. Nah sekarang kan eranya politik nih, 5 tahun sekali gitu, dan kemudian banyak yang dilakukan oleh para politisi lah, segala macam gitu. Hiruk pikuknya juga bahkan mungkin kalau kita ke warung kopi semuanya ngomongin itu gitu. Nah kita akan ngajak Mas Malik nih untuk diskusi ke sana tuh Mas, menimba ilmu psikolog. Saya juga nih nimba ilmu dari teoritisi jalanan. Teoritisi jalanan. Dirimu kan iya nama itu toh. Iya betul. Iya benar. Praktisi jalanan. Praktisi jalanan. Karena kan saya S1 psikologi 6 tahun baru lulus gitu kan. Oh malah belajarnya lama ya. Belajarnya lama. Nah gitu Mas, jadi kita mau diskusi itu Mas tentang sebetulnya sampai seberapa jauh sih gitu ya kita bicara pemilih lah. Kan di Indonesia itu kemudian memang setiap 5 tahun sekali pemilih didewa-dewakan, kemudian banyak anggapan lah bahwa pemilih Indonesia itu lebih emosional ketimbang rasional. Kemudian ada yang menyatakan bahwa sebagian besar pemilih Indonesia itu pendidikannya rendah gitu ya. Jadi nggak perlulah ngasih gagasan yang daki-daki gitu. Itu kan penting. Nah, sebetulnya gimana sih Mas kalau melihat dari psikologi politik tuh? Oke. Coba ini memang betul. Ini asumsi yang kelihatannya sudah mengakar banget gitu ya dalam analisa politik, bahwa pemilih itu bisa dikategorikan gitu ya, pemilih rasional, pemilih emosional ya. Saya lebih berpendapat begini, pemilih Indonesia itu sama rasionalnya dengan pemilih Amerika. Dan pemilih Amerika sama emosionalnya sama pemerintah Indonesia ya. Jadi dimanapun itu ada porsi emosi dan ada porsi rasio dalam membuat keputusan, termasuk di sini keputusan politik, ya kan? Jadi menurut saya sama-sama rasionalnya, ya kan? Tapi persoalannya jangan membayangkan rasionalitas ya dalam keputusan politik, itu seperti rasionalitas ahli logika. Atau filosofer atau ahli statistik, ya kan? Kalau ahli logika gitu ya, itu pakai silogisme, premis mayor kan gitu ya, artinya secara logika yang seperti itu, yang istilahnya tuh paradigmatik, logikanya itu seperti itu, atau logika statistik ya, probabilistik, kemungkinan dan sebagainya. Itu pemilih nggak punya waktu lakukannya seperti itu ya, pakai logika politik nggak punya, dan juga nggak bisa ngitung-ngitung probabilistik. Untuk bisa begitu kan perlu tahu informasi yang lengkap.
Gak pernah ada pemilih itu punya informasi yang lengkap tentang kandidat, ya kan? Betul. Apalagi nek pemilihannya, kalau pemilihannya itu pemilihan legislatif gitu lah ya. Mungkin ketemu namanya baru ketika masuk bilik gitu lah ya. Iya, gimana rasionalnya. Jadi gimana untuk bisa menghitung-hitung ya secara logis dan secara probabilistik, nggak bisa. Jadi gimana? Dan by the way ini juga bukan cuma keputusan politik saja, keputusan sehari-hari, decision making sehari-hari itu juga seperti itu, tidak memakai logika statistik atau logika ini. Orang tidak bisa pilih produk apapun berarti. Termasuk pilih produk apapun. Dan Anda yang bergerak di bidang advertising ngerti banget itu ya toh. Persoalan warna bisa jadi kan menentukan sekali. Jadi logika yang seperti apa yang dipakai? Ya, pertanyaannya itu. Nah, di dalam psikologi sebetulnya ada istilah nih. Bahkan bukan ya psikologi lah ya, sementara karena kita masih dalam konteks itu ya. Istilahnya tuh bounded rationality. Ya? Bounded rationality. Rasionalitasnya tuh rasionalitas yang terkungkung. Ya. Terbatasi atau terkungkung. Pertanyaannya nih. Oleh apa? Ya kan, terkungkung atau terbatasi oleh apa? Macam-macam pembatasannya, terbatasinya itu oleh apa yang banyak, macam-macam. Pertama, misalnya satu aja, sederhana aja. Keterbatasan kemampuan otak kita memproses persoalan semua informasi itu satu. Itu aja udah membatasi. Ya kan? Gak mungkin kita dalam waktu yang sangat singkat memperhatikan seluruh informasi yang datang. Siapa yang tahu kandidat ini seluruh track recordnya apa on top of your head gitu misalnya nggak ada. Tapi juga keterbatasan yang lain. Keterbatasan yang lain itu apa sih? Misalnya nih ya. Partai misalnya gitu ya. Seringkali dalam keputusan politik partai itu jadi rujukan. Ya toh. Dalam demokrasi yang matang, konstituen itu ngikutin partai. Sangat ngikut gitu ya. Nah, ngikut partai. Partainya bilang A atau pilih A, konstituennya gitu ya. Konstituennya ngikut. Kan apa? Iya. Itu mengasumsikan partai yang matang. Party ID-nya kental, kencang dan sebagainya. Pertanyaannya sekarang, kalau partai itu tidak seperti itu, kalau partai itu tidak bisa jadi rujukan, ya contohnya Indonesia ini, Indonesia ini, partai itu kan nggak bisa jadi rujukan keputusan politik. Wong gonta-ganti kok yang didukung, ya kan? Sebentar mendukung ini, besok termasuk kandidatnya. Kandidatnya kan sebentar di partai ini, besok pindah ini. Pindah lagi, betul. Terus kontestasi di daerah itu kan lucu kadang-kadang kan kita bisanya, ya kan? Di daerah A, partai A sama partai B koalisi, ya? Betul. Di daerah sebelahnya partai A sama partai B musuhan. Nah, iya kan? Ideologi partainya nggak jelas, jadi nggak bisa jadi rujukan. Nah, in the absence ya, di tengah absensnya partai yang bisa dirujukan, rakyat cari apa? Ya cari shortcut istilahnya. Informational shortcut informasi atau heuristik yang lain. Kalau partai nggak bisa jadi rujukan, cari apa? Macam-macam. Apa misalnya? Ya saya ngayu aja, yang cantik aja. Yang ganteng gitu. Yang ganteng aja. Yang agamis aja, gitu. Jadi dandanlah itu para kandidat itu habis-habisan, kan? Semua pakai peci se Indonesia, kan ya. Semua beli ambulan. Apalagi? Ya gitu-gitu. Semuanya datang ke pasar. Jadi istilahnya pakai heuristik, shortcut, information shortcut tertentu yang mereka anggap ini secara intuitif ini kan sudah. Ini seru Mas. Berarti gini ya, karena ketidakhadiran partai untuk memberikan edukasi ke pemilihnya gitu kan, mereka mencari semacam cognitive shortcut gitu ya untuk mengidentifikasi siapa yang harus mereka pilih, sehingga muncullah tadi tuh simbol yang mereka anggap sesuai dengan keinginannya. Yang menurut mereka kalau pemimpin yang bagus tuh harus ganteng, harus cantik gitu, harus pakai sorban,
harus pakai peci gitu kan. Itu yang muncul gitu ya. Betul. Oke. Itu di daerah tempat saya itu ada bagus tuh. Itu jujur banget tuh kandidatnya itu. Oke. Dan nggak implisit lagi. Saya di Bogor ya. Jadi ada kandidat yang balihonya tulisannya tong hilap. Oke. Pilih anu gelis. Oke. Ya. Iya. Jangan apa? Jangan keliru ya. Jangan keliru atau jangan salah. Pilih yang cantik. Jujur. Yes. Shortcutnya shortcut Oke, cantik. nah itu contoh shortcut ya. Oke. Walaupun semua itu secara intuitif menyadari. Ya. Ini saya punya ada yang menarik nih Mas Ile ya. Ini sebetulnya studinya banyak, bukan cuma di Indonesia saja yang begini nih. Di dalam pemilihan ya, dalam elections yang relatif tidak pertarungannya itu tidak pertarungan antara dua kandidat yang sangat prominent gitu misalnya kayak misalnya kalau di Indonesia seperti pemilihan legislatif gitu kan, orangnya nggak terlalu itu first impressions, dan dalam hal ini tentunya wajah itu sangat-sangat penting. Nah itu ada orang namanya Alex Todorov ya yang melakukan banyak sekali studi tentang ini. Dia yakin betul keputusan itu sudah diambil the first sekian menit atau detik saja. First impressions, dan kerjanya otomatis gitu. Automatic processing. Kalau dulu psikologi zaman dulu bilangnya unconscious. Ini bukan unconscious, ini cognitive processing, conscious cognitive processing. Kerjanya otomatis, sangat cepat. Itu kami pernah nih ada mahasiswa saya yang melakukan studi, ya benar nggak ya kayak gini gitu ya kira-kira. Manifestasinya kayak apa kalau di Indonesia? Jadi dia lakukan ambil 10 election pilkada yang dia pakai, tapi di wilayah yang agak jauh dari Jakarta, gitu ya, pilkada. Jadi pasangan yang sudah berkontestasi dan sudah ketahuan siapa yang menang, siapa yang kalah itu, dia ambil 10 itu. Dari 10 daerah, ya itu kemudian dieksperimenkan dengan pemilih pemula di sini di kampus lah ya, ini eksperimen kecil. Maka 10 itu ditayangkan sama dia, ditayangkan kepada halayak pemilih, responden, partisipan pemilih ini 10 detik aja, masing-masing 10 detik. Tunjukkan dalam layar 10 detik, boom. Coba perhatikan ini 10 detik ya. Kalau Anda hari ini memilih election gitu ya, antara yang tadi ini A atau B gitu aja lah ya, misalnya A atau B, pilih yang mana? Ya, terus demikian juga yang lain seperti itu. A dan B seperti itu, dan seterusnya 10 kan. Itu agreement-nya, jadi hasilnya itu 70% sama dengan yang menang atau kalah di daerah. 70%? Signifikan dong? Signifikan. Ini menarik sih Mas. Kan kalau di komersial kita punya yang namanya eye tracker ya. Jadi ngukur pakai mata, dia ngelihat pandangan mata kemana gitu ya. Cuman kan itu digunakan di brand-brand komersial kan. Itu berarti bisa dipakai juga dong ya? Untuk foto-foto kan? Ya itu first impressions itu dalam hal ini wajah. Sekarang ini nih, hari-hari ini jadi diketahui sangat penting. Karena kan memang caleg itu kan banyak ya Mas jumlahnya. Partai aja sekarang udah ada berapa tuh? Mulai dari satu partai ada berapa calon gitu. Itu kan ini habis ini tukang-tukang Photoshop laku nih Mas. Tapi lah, yang menarik ini di Indonesia itu kan udah seragam tuh, differentiating powernya udah nggak ada loh, kabeh semua pakai peci ya sama semua, ya bener, kan gitu. Bener. Misalnya yang perlu tuh, jadi para campaigner ini kalau mau pakai heuristics ini kan perlu cerdas. Mencari heuristik yang mana? Ya kan? Heuristik yang mana yang akan efektif? Yang bisa dipakai. Nah, kalau cantik atau ganteng tadi semua udah pakai. Semua sama lah pakai itu gitu ya. Betul. Nanti tinggal ganteng dan cantik benar apa enggak kan gitu. Ya kan? Ininya gitu. Itu masih jelas masih
masih dominan. Tapi sekali lagi nggak cuma itu ya, ada sejumlah jurisdik yang lain. Oke. Salah satu jurisdik yang juga sangat powerful itu kan gini, di mana-mana termasuk di Indonesia itu ada shortcut ya, ada jurisdik yang namanya reciprocity. Jadi apa? Timbal balik. Ketimbal balikan itu. Kita tuh nolong orang yang pernah nolong kita. Kita tuh membantu orang yang pernah membantu. Kecenderungan itu tuh kencang. Gede juga. Bahkan bukan cuma kecenderungan, itu obligasi kan. Kita ya menolong orang yang suka menolong kita langsung. Jadi timbal balik itu jurisdik yang kencang. Money politik itu saya bisa mengerti seperti itu. Ya. Saya mengerti seperti itu. Karena dia nolong udah ngasih, paling praktis pertolongan tuh bentuknya uang gitu ya. Persis. Ini seru sih Mas. Karena gini, sebetulnya yang terjadi di lapangan ini secara praktikal sudah dilakukan oleh beberapa itu ya. Bukan beberapa, banyak lah. Yang pertama tentang foto. Foto itu kan memang kemudian dijadikan anchor untuk memilih nama. Karena kan di lembar pemilihan itu kan nggak ada foto. Tapi minimal fotonya dibikin yang bagus, orang akan lari ke namanya gitu, sehingga nama akan menjadi pilihan. Oh, namanya ini nih yang cantik gitu. Nah, itu masuk ke sana. Yang kedua, kemudian mereka melakukan gerakan-gerakan, kita menyebutnya USP lah, Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition. Jadi mereka jualannya, tapi pada level jualan juga sama nih Mas. Ada yang yaitu barang-barang yang kalau udah punya duit beli ambulan, terus kemudian datang ke sama semua ke pasar, gitu, pokoknya gorong-gorong, jurusnya sama lah. Yang menarik gini Mas, ada case di beberapa tempat gitu ya, caleg itu ngasih bantuan ke daerah, ke dapilnya lah, daerah pemilihan. Bantuannya macam-macam. Ada yang ngasih tadi musolanya dibenerin, ibu-ibu PKK setiap hari dikasih kacang hijau misalnya kayak gitu. Wah itu intens tuh, berapa bulan gitu setiap hari. Tahu-tahu begitu hari H, kemudian ada calon yang nggak pernah datang, tahu-tahu ngasih tadi uang. Yang dipilih kok yang terakhir gitu. Ini gimana nih Mas? Loh ya, itu sebenarnya lumayan mudah dijelaskan itu. Ya, itu kan ada dalam psikologi itu ada primacy sama recency effect. Primacy dan yang primacy itu yang pertama. Yang pertama tuh cenderung diingat. Yang di tengah-tengah tuh kurang diingat. Sama yang terakhir yang paling diingat. The primacy effect sama latency effect. Yang paling akhir sing kelingan, yang diingat. Yang diingat. Nah itu mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Yang pertama bisa diingat gitu kan ya. Yang di tengah-tengah ini cenderung nggak diingat. Terus yang terakhir masih fresh, masih diingat. Nah apalagi yang terakhirnya yang paling besar, yang paling akhir yang paling kan sebetulnya kecenderungannya begitu. Ada kan itu kan ya ini cerita di balik layar. Kampanye yang masih hafal banget ini kan gitu ya Pak. Kandidat satu pergi ke satu tempat, mesti ngeki opo ngono ngasih apa gitu. Minggu depan kandidat berikutnya datang 2 kali lipat kan gitu. Lalu ceritanya sudah yang paling akhir plus yang paling gede yang diingat latency. Ya kan latency, primacy, latency effect. Dan ingat ya, ini semua berlaku semakin kencang di tengah absennya partai, ideologi partai. Ya kan? Partai di Indonesia ini kan kadang-kadang saya mikir kan sukses betul, ya sukses betul. Mendelegitimasi dirinya itu lah ya lah. Sebagai satu partai politik yang punya ideologi. Sekarang orang Indonesia nggak ngerti partai A, B, C itu beda ideologinya apa. Nggak ada yang tahu. Kalau kita bandingin sama Amerika, mereka konsisten ya Mas. Demokrat sama Republikan gitu kan. Jelas orientasi ideologinya beda banget gitu ya. Bukan mereka ini ideal ya, bukan ya. Mereka punya masalahnya, banyak masalahnya. Betul. Tapi Partai Republik, Partai Demokrat itu punya konstituen yang secara politis ideologinya beda banget. Kayak gitu. Jadi bisa dinilai afiliasinya itu clear gitu dari. Nah sekarang gini Mas. Kalau kita bicara kemampuan kampanye ya, kan itu sekarang sedang kita kan lagi debat tuh antar para kandidat tuh debat tuh.
Kan kalau dalam psikologi kan kita kenal yang namanya kognitif, afektif, sama konasi gitu. Kognitif itu ya kecerdasan lah, gagasan dan lain sebagainya, bagaimana memainkan itu. Kemudian afektif itu kan kemampuan emosi, kemampuan menggalang masyarakat. Evaluative judgment. Ya, evaluative judgment. Yang terakhir konasi ya gerak lah, kemampuan untuk membuat program dan lain sebagainya. Ini kan sekarang kita lagi berantem nih Mas. Ada satu kandidat yang bilang udahlah, kalau yang namanya presiden itu ya kita adu gagasan. Karena kan gagasan itu penting untuk memajukan Indonesia gitu. Sementara yang teman-teman capresnya yang kuat adalah afektifnya, mereka bilang lah presiden itu ngerangkul, presiden itu dilihat enak, tahu paham kondisinya gitu. Ini kekuatan ini jadi sekarang lagi jadi berantem tuh. Itu sebetulnya gimana Mas? Ya, kalau saya lihatnya itu nggak perlu dibuat dikotomi seperti itu. Oke. Nggak perlu dibuat dikotomi. Benar ya, betul gini. Bukan gagasan nggak perlu ya, gagasan perlu. Persoalannya bisa nggak menyampaikan gagasan bisa dimengerti. Iya. Kan gitu. Iya. Merangkul perlu nggak? Ya sangat perlu dong. Nggak ya kandidat manapun nggak bisa merangkul ya nggak akan kepilih kan dong. Kan seperti itu ya. Jadi itu bukan dikotomi menurut saya. Oke. Kalau dalam konteks informasi kita bisa bicara high atau low context information. Oke. Ya kan? Ya, ya. Yang gitu. Yang low context itu ngomong gagasan tok. Seperti itu aja kan. Ide gagasannya itu ya itu. Tanpa konteks. Konteks itu emosional ininya yang cakupan atau wilayah emosinya gitu. Yang kemudian menentukan cara ngomongnya kayak apa, ya kan, bahasa yang dipakai seperti apa, gesture-gesturenya seperti apa, konteks yang dipakai seperti apa, lingkungan yang dipakai. Jadi itu. Jadi bukan dikotomi menurut saya. Ya gagasan jangan merendahkan petani lah kira-kira gitu ya. Jangan merendahkan orang-orang yang dalam tanda kutip less educated. Mereka juga punya mimpi, mereka juga punya ide mengenai Indonesia yang baik itu seperti apa. Pertanyaan gagasanmu tuh bisa sampai nggak dengan bahasa mereka? Kan kita harus ngomong dengan bahasa yang bisa dimengerti, kan gitu. Jadi menurut saya itu bukan dikotomi. Ya, ini jebakan yang menarik, jebakan dalam konteks gini ya. Kita kayaknya terjebak dalam polemik itu tuh. Kemudian capres yang gagasannya banyak, mungkin karena gagasannya itu nggak bisa diturunkan, kemudian dia hanya diminati oleh kelas menengah ke atas secara pendidikan ya. Populer di sana lah gitu. Tapi kemudian satu pihak capres yang kemampuan afektifnya tinggi gitu ya dia menang karena bisa melakukan ke bawah gitu. Nah itu diskusinya kayak gitu tuh. Ya, menurut saya ya ada yang missing itu karena keduanya diletakkan dalam satu dikotomi, kontinum yang dikotomis. Mungkin nggak orang yang gagasannya bagus tadi itu berkomunikasi yang bisa diterima di bawah. Ya bisa sekali menurut saya. Dan jangan lupa apakah artinya mereka tuh yang di bawah tadi itu nggak punya gagasan? Ya punya, tanyalah mimpinya tentang keluarganya apa. Oke. Pasti punya. Betul. Kalau yang punya gagasan ini bisa menggunakan atau menyampaikan gagasan itu dalam level yang bisa dimengerti, itu yang paling baik yang seperti itu ditambah dengan tadi yang saya bilang tadi konteks dengan selain idenya bisa jadi cara bahasanya dan lain-lainnya itu juga ini. Jangan terlalu menganggap orang yang tadi saya bilang lah, orang Indonesia ini ya sama emosional sama orang Amerika juga sama gitu ya. Sama rasional orang Amerika sama emosional sama orang Indonesia. Jadi menurut saya siapapun itu harus mampu menyampaikan gagasannya dimengerti. Dimengerti itu bagian dari di mana Anda ngomong. Kalau ngomongnya di kampus ya boleh pakai low context kan gitu. Ngomong Anda di bawah ya jangan kayak ngomong di kampus gitu, kayak diskusi. Seperti diskusi di seminar ya kan, nggak bisa juga gitu. Tapi sebaliknya ya kan ngomong di kampus ya jangan pakai bahasa yang di bahasa sana gitu. Mas kan ada banyak ya kalau kita bicara itu ya, kalau kita bicara pemilih ya. Mas Malik kan pernah cerita tuh, kita sebetulnya orang Indonesia itu kalau memilih itu sangat teliti gitu.
dalam konteks apapun ya, dalam konteks agama, dalam konteks. Nah, sampai seberapa jauh sih sebetulnya orang Indonesia mengaplikasikan pilihan sehari-hari gitu ya di agama gitu dengan pemilihan pada saat dia milih pemimpin gitu. Itu ya nggak tahu ya apakah bisa disamakan ya dalam hal ini. Tapi kalau saya perhatikan dalam persoalan memilih dalam konteks pemilihan umum terutama yang masif kayak legislatif gitu ya, itu mau tidak mau orang itu akan menggunakan heuristik, shortcut tadi itu, ya, cara berpikir yang pakai ya logis, probabilistik itu akan nomor 2, nomor 3 itu. Yang akan dominan adalah shortcut, informational shortcut, jalan pintas informasi yang dipakai tadi itu. Jadi yang saya kira yang mungkin Mas Ile yang maksudkan, mungkin saya pernah bilang milih caleg itu saya kok agak yakin gitu ya, tidak lebih teliti dari milih kambing kan gitu ya saya. Apalagi kalau kambingnya kambing korban gitu kan. Jadi caleg lebih gak berharga daripada kambing. bukan itu. Cara milihnya. Gitu. Cara milihnya itu terserah nanti keputusannya seperti apa. Tapi kalau fit and propernya milih caleg ya dalam waktu memilih ya di bilik gitu ya misalnya. Fit and propernya ya lebih teliti milih kambing korban. Kambing korban itu kan diangkat berat ya, diperiksa sehat apa enggak ya kan ya. Tanduknya kalau cacat aja ya mau, giginya dilihat dan sebagainya gitu kan ya. Kalau yang ini tadi nugelis aja kan gitu ya kan. Betul. Pilihan cantik aja gitu. Pilihan cantik aja, contoh ya kan, nggak sampai dilihat tuh giginya dan sebagainya gitu lah intinya. Dalamnya tentunya bukan giginya tapi ide dan sebagainya enggak. Orang Indonesia dalam hal ini dalam memilih para kandidat itu, saya yakin ya lebih teliti kalau dia harus memilih kambing kurban. Karena apa? Di memilih caleg ini mereka nggak punya itu, tidak ada kemewahan untuk menelisik semua hal itu, nggak ada. Siapa dia juga nggak kenal, saya juga nggak kenal, partainya nggak bisa saya pegang juga, gitu. Jadi nggak akan lebih teliti dari milih kambing, saya kira itu. Kambing kurban ya, kambing kurban kan itu kan artinya kan sebetulnya masyarakat kita kan sangat detail kan, ketika sesuai dengan kebutuhannya. Pilihnya iya betul, di mana-mana pasti gitu. Kambing kurban kan waduh bisa nggak jadi kendaraan ke surga. Makanya betul persis. Makanya harus luar biasa kan, harus dipilih dengan baik. Atau memang itu disengaja sama sistem politik kita ya, shortcut ya, sehingga masyarakat mau nggak mau harus mencari kognitif shortcut gitu untuk memilih itu. Karena kan kita ngeliat gini Mas, pertama di masyarakat kita zamannya Orde Baru itu kan dulu dibatasi dengan tagline yang namanya luber. Langsung umum bebas rahasia gitu ya. Itu memungkinkan orang atau membuat orang atau mengkondisikan sehingga kita milih itu ya rahasia, jangan sampai orang lain lihat gitu. Kalau sampai orang lain lihat itu aib tuh. Atau sebaliknya lah. Sehingga pilihan itu dianggap sebagai sebuah yang sakral gitu ya. Yang kalau orang lain beda pilihannya itu musuh gitu. Mungkin dikondisikan itu enggak? Itu pertama ya, kondisikan terhadap luber. Kedua, undang-undang kita kan juga membatasi untuk nggak boleh kampanye di masjid, nggak boleh kampanye di lembaga pendidikan gitu. Itu kan lebih parah lagi. Ketiga, kita milih presiden kan nggak bebas Mas, hanya yang dipilih oleh partai yang punya PT 20%. Iya betul. Jadi kan sebetulnya apakah itu juga kondisi tiga hal tadi jelas itu mereduksi kemungkinan ya kan, mereduksi kemungkinan munculnya pilihan-pilihan yang baik. Ini memang betul-betul di dalam konteks hari ini sebetulnya di mana-mana ya kurang lebih seperti ini, tapi di Indonesia jadi ekstrem. Ini demokrasi itu kan sebetulnya selalu elit propose, masses dispose. Elit itu mempropose, the mass dispose, gitu. Kan sekarang kondisinya
yang dipropose ini kan sudah extremely ya, sudah sangat ekstrim banget minimalnya gitu, ya kan? Iya, yang betul. betul-betul dan Betul. satu lagi proses milihnya kan juga, ya kan? Elit propose, tapi proses proposnya seperti apa? Yes. Misalnya kan bisa, Iya. misalnya di tempat lain tuh ada misalnya convention gitu lah, setiap Iya, partai punya konvensi. betul. Jadi di bawah ini udah berantem dulu gitu Iya, lah ya, bukan iya. berantem lah. Udah kontestasi dulu, berkompetisi. berkompetisi dulu gitu. Iya. Di dalam partainya gitu. Dan terbuka gitu kan ya. Sini kan nggak ada. Iya. Dulu pernah ada tuh. Dulu nggak jadi. Iya, nggak jadi tapi. Demokrat waktu Iya, itu. Demokrat Ya, tapi nggak jadi. Betul. Ya, di sini kan ya restu ketua umum kan gitu ya. Terus, yang sudah sangat kemudian memiskinkan. Iya. Memiskinkan kemungkinan Yeah. kemungkinan kandidat itu Yeah. yang muncul. Jadi iya betul, kondisinya kemudian membuat ya kok munculnya yang agak aneh-aneh tadi itu. Iya, iya. Ditambah tadi sekali lagi partai nggak bisa jadi rujukan, Oke. ya kan? Rujukan ideologis, rujukan politis. Aku pilih ini gitu kan nggak bisa. Muncullah yang ya tadi informational shortcut yang Ya, yang cepet lah ya yang buat. bisa diterima masyarakat. Oke. Jangan tadi timbal balik tadi memunculkan politik uang kan gitu. Nah, itu dia. Itu timbal baliknya kan shortcut. Iya. Memunculkan politik uang. Oke, ini menarik nih. Gitu. Artinya gini dong. Sebetulnya ketika pemerintah itu mencoba memerangi atau bilang nggak usah pakai politik uang, itu sebetulnya pada sisi lain bukan hanya pemerintah lah ya, partai politik gitu. Itu kan istilahnya sebetulnya mereka yang menciptakan itu kan. Lah iya. Jelas mereka menciptakan. Yang mereka yang menciptakan itu, tapi kemudian pada kampanyenya adalah jangan kampanye politik uang ya, kita hindari politik uang gitu. Dan kemudian yang disalahkan pemilihnya. Yang disalahkan milih nggak pemilihnya. rasional, emosional. Ya, lu Iya. pilih terima uang itu kan rasional Iya, banget bener. Memilih uang dalam konteks ini, memilih untuk menerima uangnya tadi itu pilihan yang rasional. Oke. Yes. Sangat Sangat rasional. rasional berarti. Loh, menurut saya sangat rasional. Artinya gini loh, dikasih uang ya. Sekali lagi, di tengah absensinya pilihan yang real. Oke. Pemilihan yang betul, yang nyata. Yeah. Antara partai A, partai B, partai C, partai D misalnya. Atau kandidat A, B, C, D. Tadi kan premisnya masyarakat ini nggak ngerti apa bedanya partai A, partai B, partai C. Yes. Yang bisa membedakan apa? Yang ini ngasih duit, yang ini enggak. Gitu. Oke. Apalagi yang paling dekat, yang paling diingat, yang paling dekat pemilu ngasih duit gitu, dan duit paling gede gitu. Iya. Itu yang paling punya perhatian terhadap kita kan gitu. Demikian juga kandidatnya. Pertanyaan saya, itu pilihan rasional nggak? Ya rasional loh. Di tengah absennya yang lain. Iya. Baru nggak rasional kalau dia itu pilihannya itu antara terima duit ini misalnya ya, dengan pilihan yang jelas-jelas akan membawa mereka keluar dari persoalan hidup mereka itu. Terus milih duit. Betul. Sesaat. Yes. Mungkin itu jadi nggak rasional. Oke. Tapi kan ini nggak ada nih janji politik real gitu. Nggak ada. Oke. Iya. Ini yang satu lagi Mas. Itu kemudian efeknya adalah golput. Oh iya. Nah yang aware, yang sadar terhadap semua ini, milih golput. Pilih golput. Jadi tapi jangan ingat aja, golput itu kan berapa persen di level mana sih terjadinya? Coba silakan lihat. Iya. Iya, level menengah ke atas ya? Pasti. Oke, karena mereka paham banget nih Paham kondisi. betul dan nggak perlu duit. Oke. Jadi duit itu nggak. They can do without. Mereka ya ini duit berapa? Paling berapa sih? Ya. Sih? Nggak ngefek sama mereka. Oke. Mereka punya kemewahan untuk tidak terima uang itu. Jadi sistem politik itu menciptakan api gitu ya, golput, dan kemudian pemilih yang dianggap tidak rasional. Tapi kemudian di sisi lain sistem politik itu bikin kampanye, lu jangan golput dong, lu harus rasional dong. Padahal itu yang diciptakan mereka ya. Iya. Kemudian yang sedih itu juga kemudian kalau penjelasannya moralistik sekali gitu. Oke. Masyarakat ini mata duitan banget, misalnya gitu lah ya. Ini sistemik banget ini persoalan.
sistemik sekali. Dan sekali lagi itu pilihan rasional. Hmm. Masa kasih sedekah ra gelem gitu. Gitu yang gitu. Iya, iya. Money politik itu bahasanya banyak mas. Oh banyak. Sampai bawa sedekah gitu. Tadi yang saya bilang. Purifikasi, ya justifikasi. Ya saya pernah sampaikan itu ritual justifications ya. Gini. Purifications ritual. Purification ritual. Ritual purifikasi. Oke, pembersihan gitu ya. Ya, disucikan. Oke. Sebetulnya itu konsep antropologi sebetulnya. Ya. Rumah itu kan suka juga dipurifikasi. Iya. Dikasih apa ayat-ayat Quran. Betul. Kan Kasih gitu, kaca. itu kan purifikasi. Iya. Kalau kaca nolak. Iya, nolak ya. Nolak. Ini membersihkan ya. Ini kan ini membersihkan kan gitu ya. Jadi yang jelek-jelek jangan masuk kan gitu misalnya. Nah tapi juga ada yang cara yang lain membersihkannya itu, yang haram jadi halal gitu kan ya, pungli atau apa. Oke. Misalnya ya saya nggak, kalau dibilang ini ikhlas ya, Iya, orangnya iya. dibilang ikhlas, oh ikhlas oh ya haram, ya Oke. nggak haram kan misalnya seperti Oke. itu. Ini justifikasi ritual-ritual purifikasi yang barangkali kalau di level yang paling atas tuh bisa melihat enggak itu salah, tetap salah gitu. Tapi di level yang paling bawah yang melakukan itu ya itu sah kan gitu. Saya malah melihat ini ya, yang pertama kali terdampak adalah memang pasti udah masyarakat ya. Sekarang kan masyarakat dituduh tidak rasional lah gitu tadi yang kita omongin di awal. Masyarakat yang dituduh mata duitan gitu. Tapi ada efek lainnya mas yang sering kita lakukan gitu. Saya biasanya saya punya beberapa teman psikolog klinis gitu yang kerja di rumah sakit jiwa. Itu kalau mereka lagi karena tahu kita sering banyak terlibat di politik gitu ya, di pemilu, itu mereka sering telepon. Lu tuh ya saben pemilu itu cuma ngirim pasien ke gua. Oh iya. Sebenarnya emang kenapa? Nih, lu lihat nih. Nih ada caleg inilah, ada calon bupati inilah gitu. Itu kan itu yang terjadi sehingga mereka gila dalam artian sebenarnya mas. Kalau itu gila yang paling parah masuk ke rumah sakit jiwa gitu. Tapi ada yang keluarganya pecah. Oh ya. Gitu. Apakah dia karena caleg atau gara-gara milih gitu. Bahkan di 2019 yang lalu lebih parah lagi tuh. Ada beberapa teman yang inilah satu tim gitu ya. Anggota tim yang masih muda gitu pada saat dia mau lamaran, ngobrol kan sebelum lamarannya dimulai gitu. Gimana? Nah dia cerita waktu itu Jokowi sama Prabowo tuh, mertuanya itu Prabowo. Terus dia cerita tentang Jokowi itu dibatalkan mas lamaran. Pernikahannya lah ya itu ya. Sementara nggak tahu tuh sekarang nasib antara calon mertua dan calon mantu itu. Sementara Prabowo sama Jokowi udah jadi satu. Ini kan parah ya. Ini kan sama ya. Apakah karena sistem tadi? Lah itu satu menunjukkan betapa tidak adanya yang namanya ideologi politik kan dalam kancah perpolitikan kita ini. Itu sebetulnya akan betul-betul agak bukan tadi saya mau bilang agak memuakkan, barangkali memuakkan sekali kan gitu kan ya. Partai politik itu hadir sebetulnya untuk merepresentasikan banyak sekali kepentingan dan identitas yang beda-beda. Jadi mereka harus beda. Karena mereka memperjuangkan kepentingan yang beda-beda, ya kan? Ada yang memperjuangkan kepentingannya buruh, ada yang memperjuangkan kepentingannya pengusaha, misalnya kan gitu. Berantemlah mereka. Kita justru mengharapkan mereka tuh berantem, berkontestasi yang serius, sehingga ditemukan equilibrium kebijakan, kebijakan yang tengah-tengah. Konstitusinya ini kan demokrasi ini kan sebenarnya middling constitutions, konstitusi di tengah-tengah. Nggak ekstrim memihak ke sana atau nggak ekstrim memihak ke sini, tapi dua-duanya dua pihak atau tiga pihak, empat pihak. Di Indonesia ini kompleks banget, majemuk banget, harus memenuhi, ketemu sama kebutuhannya semua orang. Kepentingan itu beradu ya. Beradu sehingga ketemu solusi yang paling baik. Lah nek partainya ini udah nggak jelas mau apa namanya memperjuangkan siapa dan betul-betul mereka hahaha bersama-sama gitu kan ya. Hari ini dengan ini, hari ini dengan itu, itu kan buat masyarakat menjadi nggak punya makna itu. Tadi yang saya bilang partai sudah sukses betul, mungkin mendelegitimasi ya, mungkin belum ya, kalau delegitimasi belum, tapi paling nggak
melunturkan lah kira-kira gitu credential politik mereka kalau menurut saya gitu. Oke, Mas Malik, jadi kan kalau kita melihat bagaimana konstelasi sistem ya, yang nggak tahu mungkin memarginalkan pemilih itu kan sebetulnya ada efek lain tuh. Kemudian ada efek berikutnya, biar bombastis kita sebut ampas demokrasi lah gitu ya, yang harus diterima oleh para tokoh agama nih, baik pendeta, kiai, atau para psikolog tuh, karena mereka setiap 5 tahun sekali harus menerima ampas demokrasi berupa caleg-caleg yang stres, gagal gitu ya. Gagalnya bukan hanya nggak kepilih gitu, tapi mereka secara kejiwaan juga terganggu. Itu yang paling parah lah. Yeah. Kemudian yang kedua ada yang hubungan keluarganya rusak gitu ya, retak dan segala macam. Ini jadi ampas demokrasi kan ya. Harusnya ini ya kali ya, para tokoh agama tuh kiai, romo gitu kan, itu saya pernah ya, harusnya mereka menuntut perubahan sistem gitu ya, sehingga fair nih pemilihannya gitu. Karena saya pernah dengar pas di pesawat ketemu sama salah satu romo gitu, dia bilang, ini kalau pemilu nih jamaah saya banyak yang datang nih gitu, banyak yang datang untuk datang dengan semua, Pak saya mau pisah nih gara-gara beda pilihan gitu, bisa dibayangin gitu ya. Romo yang pernikahan itu harus sampai terakhir gitu, kemudian pasangan suami istri itu till death do us part. Betul. Itu kan ampas yang bukan ampas lagi kan, itu udah jadi limbah beracun kan. Nah ini memang harus diperbaikin atau memang harus ada? Saya kira pasti harus diperbaiki. Limbahnya itu kan di ujung sana ya, di ujung sana itu ekses yang seperti tadi itu. Tapi kan sebelum itu kan persoalan yang ditimbulkan oleh sistem yang seperti ini kan banyak banget, Mas Ire. Sebenarnya kalau saya perhatikan ya, ini saya perhatikan tuh artinya dengan studi yang serius seperti Indeks Demokrasi Indonesia misalnya, yang saya terlibat selama 11 tahun itu. Setiap tahun kita ukur-ukur itu ya. Itu udah jelas betul gitu ya, yang demokrasi kita ini tidak menghasilkan representasi yang benar. Jadi persoalan-persoalan yang tadi kita omongkan tadi itu, dengan proses pemilihan yang seperti itu, yang elit propose, masses dispose, tapi propose-nya cuma limited banget ya, hanya ketum ya, cuma restu ketum aja misalnya, tidak ada kontestasi di bawah yang serius dan sebagainya. Jadi kaderisasi juga kan nggak jalan dengan baik kan gitu ya. Itu kan melahirkan ditambah lagi sistem politik yang membuat partai politik itu cari uang dalam kegiatan-kegiatan politiknya, artinya dalam proses politiknya lah ya, mengirim orang ke legislatif segala macam, ongkos yang mahal dan seterusnya lah. Pokoknya ini banyak. Sistemik banget problemnya gitu ya. Nah itu menghasilkan satu persoalan yang menurut saya sangat serius, yaitu tidak adanya representasi di ruang-ruang DPRD seluruh Indonesia itu. Kalau lewat Indeks Demokrasi Indonesia, itu terasa betul bahwa vote ya yang diambil, yang upayakan ya, didapat setiap 5 tahun sekali gitu ya, secara luar biasa, hingar-bingar dan mahalnya itu tidak menghasilkan voice. Jadi vote itu tidak menghasilkan voice di ruang-ruang deliberasi DPR itu misalnya, DPRD itu. Akibatnya apa? Banyak sekali Pak persoalan. Jadi ini sebelum sampai ke sampah nih ya, sampah kan paling ujung. Tapi akibatnya banyak banget. Akibat tidak adanya, kalau saya sih sebetulnya sudah ada semacam krisis perwakilan, krisis representasi di ruang-ruang DPRD kita itu. Misalnya ya, saya kasih contoh yang dari hasil dari Indeks Demokrasi Indonesia, Mas Lilih ya. Itu kalau Mas Lilih keliling Indonesia, DPRD seluruh Indonesia sampean lihat itu misalnya ya, berapa sih perda yang datang dari inisiatifnya DPRD? Itu almost zero Pak, hampir nol. Wah ini publik harus tahu juga nih. Silakan, kita udah laporkan setiap tahun, kita laporkan perda
yang hasil dari DPRD, inisiatifnya DPRD, itu nggak ada, kecil banget, sedikit sekali, dan di banyak tempat zero, kecuali mungkin APBD ya, perda APBD di mana di situ ada ya budget nggak keluar kalau nggak gitu. Tapi perda-perda yang lain, misalnya tentang pendidikan, di Indonesia ini pendidikan begitu luar biasa ya, problemnya, ya kan, gurunya uji kompetensinya buruk, ujian nasional gitu misalnya, anak-anak juga nilainya buruk, kan gitu kan dari skala 0 sampai 100 rata-ratanya sekitar 50-an itu, seluruh jenjang, gurunya juga gitu, itu kan persoalan, tapi ada nggak perda yang ngurusin itu, nggak pernah keluar. Dan DPRD juga nggak care ya? Justru itu DPRD itu yang mestinya kan mengeluarkan perda inisiatif. Kalau mereka melihat masalah, ya kan, mereka bisa berinisiatif mengeluarkan perda. Karena nggak viral, Mas. Karena nggak viral. Persoalannya. Lu gue anaknya ralu lo sok. Anak-anaknya misalnya ya. Yang drop out, yang pokoknya persoalan banyak lah. Masa itu harus diviralkan gitu. Ya boleh juga, tapi itu kan tugas mereka sebetulnya. Jadi sampahnya, hasilnya bukan cuma yang gila dari itu. Bahkan produk jadinya pun bermasalah. Gitu ya? Jelas itu produk jadinya bermasalah. Lihat yang paling dekat aja lah, pembangunnya gini loh. Demokrasi itu kan sebetulnya ngurusin persoalan-persoalan yang sehari-hari termasuk di dalamnya. Saya tuh sering ngomong gini loh Mas Hasil, mau lihat demokrasi jalan apa enggak, lihat aja WC-nya, WC umum gitu. Misalnya, kok bisa gitu loh. Gini loh, misalnya nih, contoh aja nih. Di negara yang demokrasinya lumayan jalan baik, itu wakil-wakil, apalagi kalau ada wakil perempuan gitu ya, itu tuh tahu betul, misalnya ya, Mas Ile lihat, kalau kita pergi ke rest area deh gitu, ya, tempat publik gitu, di mana publik ngumpul banyak, terus Mas Ile pergi ke toilet bersama istri itu, siapa yang lebih dulu selesai? Yang laki lah. Pasti yang laki yang selesai. Antrian di rang perempuan tuh panjang nggak karu-karuan. Lo kenapa kok gitu? Kenapa kok gitu? Why? Persoalannya itu kenapa? Itu kan sederhana sebetulnya. Karena jumlah toilet untuk wanita itu jauh sedikit sekali dibanding kebutuhan mereka. Biasanya itu dua sama-sama tuh jumlahnya. Laki-laki itu cuma perlu sekian menit untuk urusan ya. Misalnya untuk ke toilet itu, perempuan perlu lebih lama. Seringkali dia kalau ngajak anak, ya kan gitu. Ya kan? Betul. Di banyak tempat yang demokrasinya matang, jalan, itu sampai kayak gitu tuh dihitung. Misalnya harus ada building code. Anda mau jadi penyelenggara rest area, misalnya gitu ya. Rencana buildingmu kayak apa? Misalnya sehari akan kedatangan berapa orang? Di puncak misalnya, puncak rame-ramenya, crowdednya gitu ya. Berapa orang yang ada di situ? Misalnya nih ngarang saja ya. 100 gitu ya dalam waktu yang pendek, 20 menit jam makan siang misalnya gitu. 100 orang akan ke toilet. Asumsikan separuh-separuh, laki-laki 50, perempuan 50. Plus anak-anak dan sebagainya barangkali yang itu kada tahu bahwa perempuan akan memerlukan waktu lebih lama di situ karena dia ya banyak kebutuhannya, apalagi di Indonesia ya, kalau pakai kerudung dan sebagainya buka-bukanya lebih lama, plus bawa anak biasanya ke toilet. Anak-anak kan sama ibunya seringkali itu. Mestinya bapak-bapaknya juga ikut bawa anak gitu kan, tapi seringkali sama ibunya gitu ya. Jadi perlu lebih lama. Akibatnya kalau toiletnya kurang, itu kan ngantri panjang. Jadi harus yang bikin building, Anda harus ngitung nih. Harus proporsional. Misalnya, jadi dibuat kalau ada satu toilet pria, misalnya harus ada 3 toilet wanita, ya kan gitu. Kalau ada 2 toilet pria, ada 6 wanita. Proporsional, tergantung nih hitung-hitungannya. Saya ngarang itu tadi jumlahnya. Tapi proporsional. Demokrasi itu muncul di situ. Yang bikin building code siapa? Yang building arsitek lah, bukan ya? Loh ya kan aturan, itu aturan. Aturannya aturan yang bikin siapa? DPRD yang bikin legislasi.
intinya gitu. Jadi ada toilet indikator ini juga bisa dilihat untuk Indeks demokrasi. Iya, benar. Maksudku produknya itu untuk ngurusin yang ngeledak gini termasuk. Itu kan urusan hidup kita. Itu aja nggak diurus. Itu jelas nggak diurus kalau pendidikan nggak diurus. Iya. Pendidikan ini yang ini menentukan nasib bangsa nih, itu kan belum diurus. Apalagi yang kayak gitu. Iya. Jadi bicara mengenai tadi ampas tadi itu, ya itu sangat menyedihkan yang begitu. Tapi jangan lupa juga bahkan produknya pun hasilnya itu juga tidak banyak mempengaruhi secara positif dalam hal ini kehidupan sehari-hari. Saya bisa ngomong banyak sekali, itu contoh ekstrem saja gitu ya. Tapi dalam banyak hal juga nggak terasa kan gitu. Jadi mungkin nggak terlalu salah untuk disebut ini ada krisis representasi, crisis of representations, di mana vote itu nggak jadi voice. Betul, vote jadi noise bahkan. Malah jadi noise, ya itu kan viral kan udah jadi noise kan. Baru mereka bergerak gitu. Noise aja gitu. Jadi vote mestinya vote jadi voice. Voice yang terus menerus keluar di ruang-ruang deliberasi DPRD itu. Tapi itu nggak terjadi. Itu satu ya. Jadi kegelisahannya Mas Silih selain yang sampah tadi itu real ya. Itu real. Saya lihatnya betul-betul jadi seperti korban demokrasi. Demokrasi dalam hal ini gitu ya. Tapi sebenarnya dampaknya jauh lebih besar dari sekedar itu. Dan satu lagi Mas, termasuk biaya tinggi berarti kan? Karena kampanye tadi kan money politik, mereka sangat karena menganggap pemilih voters itu menjadi mata duitan gitu. Mereka kemudian menyiapkan, saya nggak tahu ada peran konsultan politik apa enggak gitu ya, yang untuk money politik gitu. Tapi kan ini ekses lainnya kan politik biaya tinggi ya. Katakanlah kemarin pas beberapa politisi bilang berapa sih modal untuk jadi anggota DPR RI? Itu ya sekitar 5M sampai tidak terbatas. 5M itu kan kalau dibatas 5M itu kalau dibagi, kalau dia menang, kemudian dia jadi anggota DPR, berarti kan setahun dia harus mengembalikan biayanya 1 miliar. 1 miliar berarti dibagi karena 5 tahun ya? Karena 5 tahun kan dia 5 tahun tuh berarti kan dia harus balik modal nih. Kalau kita bicara itu modal itu setahun dia harus dapat uang minimal 1 miliar. 1 miliar dibagi menjadi 12 ya sekitar 90 juta lah gitu ya. Ya itu kalau sebelum biaya yang lainnya. Akibatnya apa? Akibatnya dia harus mencari lagi uang dari kegiatan politiknya kan? Kegiatan politik kemudian menjadi kegiatan cari uang gitu ya? Iya, kegiatan politik itu kan macam-macam, dari mulai bikin tadi aturan misalnya, betul. Ya kan, aksesnya jadi moral hazardnya ini jadi tinggi banget ini, ya risiko moralnya ini jadi tinggi, ya kan, misalnya dengan mungkin bikin aturan yang begini gitu kan, istilahnya karena di aturan yang begini ada peluang bisnis misalnya gitu, atau bahkan straightforward aja dapat pasal-pasal tertentu gitu ya, misalnya bisa ya kan gitu, kepentingan pihak tertentu dihubung seperti itu. Jadi hazardnya tinggi sekali gitu, moral hazardnya tinggi sekali. Saya kira ini seru ya, artinya kan sebetulnya pembicaraan kita kan tadi kan gara-gara melihat voters itu dengan mistis bahwa mereka emosional gitu, tapi kan ternyata disebabkan oleh sistem, jelas. Kemudian butuh modal banyak, kemudian ada yang namanya investor gitu, yang membiayai politik gitu kan. Itu juga istilah yang menarik gitu. Investornya siapa kan? Investornya siapa? Percakapan dalam sehari-hari lah kita ya kan itu. Iya betul. Tapi ada satu lagi juga yang saya ingin menarik perhatian Mas Silih nih ya, ke arah mana itu. Ada orang ya yang menulis buku ya, judulnya Why Nation Failed. Ya. Namanya Acemoglu sama Robinson, 2 orang itu.
Mereka mengatakan, ini lewat studi yang panjang, studinya itu lintas geografi dan lintas waktu, sejarah dan geografi ya. Dia mengatakan nation itu fail, bangsa atau negara itu terpuruk, ya, bukan karena agamanya, bukan karena budayanya, bukan karena geografinya dan sebagainya, bukan itu. Tapi negara terpuruk ketika institusi politiknya itu korup. Ketika institusi politiknya itu ekstraktif bahasanya dia. Ekstraktif itu apa? Mencari uang dari kegiatan-kegiatan politiknya. Jadi semua aturan bisa dikompromikan jadinya. Itu negara akan terpuruk. Ketika itu terjadi. Dia kasih contoh banyak gitu ya, negara-negara di dunia ini di mana hal itu terjadi gitu ya. Nah, ini kita di mana nih ya dalam pengertian ini, negeri ini di mana, itu perlu dipikirkan itu. Kita nih apa mengarah ke sana kan gitu kan, khawatir juga gitu jadinya. Iya, jadi mungkin ini banyak banget nih yang tercerahkan gitu ya. Saya lah terutama gitu ya. Gila ya, kita bukan hanya tadinya kan ketika kita berpikiran limbah demokrasi gitu ya, limbah demokrasi itu ada caleg-caleg yang gila gitu ya. Terus belum lagi hutang yang muncul gitu. Karena mereka rata-rata harus berhutang gitu. Anggota DPR RI misalnya 5M kan harus balik berapa? Gimana dengan presiden? 10 triliun. Lah, ya. Untuk kampanye presiden tuh habisnya 10 triliun gitu. Terus baliknya. Nah, ini menarik, Mas. Oke, Mas, terakhir. Jadi kira-kira dalam konteks tadi kan, dalam konteks psikologi politik lah, apa yang harus dilakukan para caleg nih, Mas? Nggak usah jauh-jauh lah, minimal dia bisa menang secara sehat lah gitu. Di bukunya Mas Ile. Betul. Sehat dan bermartabat. Sehat dan bermartabat gitu ya. Itu ya. kan menarik tuh biar. Ya. Kalau nggak salah ada studi, ini perlu dibuat studi nih Mas Ile ini ya. Saya kira di level yang lokal, yang kecil, di mana kandidat itu dikenal oleh masyarakat, gitu ya, dikenal masyarakat, itu mungkin ininya apa namanya, suksesnya itu shape-nya tuh U gitu. Jadi yang pakai, yang ada orang-orang yang pakai uang, gitu kan ya, sukses. Tapi ada juga yang nggak pakai uang sukses juga. Ini kan perlu dicari yang tadi masih sehat, bermartabat tadi, atau cerdas bermartabat tadi itu. Ternyata kan gitu. Ya memang yang pakai uang itu juga cenderung sukses itu, bagi-bagi uang dan seterusnya cenderung sukses. Tapi ternyata ada juga kan yang cerdas dan sukses juga gitu. Sekali lagi ini saya kira di level yang lebih kecil ya. Kalau nasional, saya belum bisa mikirnya gitu ya. Sementara orang yang tanggung-tanggung, tapi syaratnya dua Mas Ile. Yang pakai uang doang menang, itu mesti uangnya banyak banget. Kan gitu. Yang nggak pakai uang tapi bisa menang, itu mesti cerdas banget. Ini yang harus dicari ini. Nah yang tanggung-tanggung di tengah-tengah itu di bawah sana nih. Di lembah, kalau kurvanya tuh U, itu di lembah ini, di bawah sini. Uangnya pas-pasan, kecerdasannya pas-pasan. Itu nggak dapat itu, ya. Uangnya pas-pasan, nggak cerdas, nggak gugur gitu. Kalau ada lawan yang cerdas, walaupun nggak punya uang, atau ya lawan yang punya uang walaupun nggak cerdas, kan gitu. Jadi yang bisa saya kira kan kecerdasan ini satu hal yang kecerdasan dalam arti kemampuan untuk ini ya, untuk membaca satu persoalan, ya kan? Yang tadi di awal kalau nggak salah kita obrolin juga itu soal bisa nggak berkomunikasi yang sampai ke difahami dan sampai ke audiens, kan gitu. Ini cerdas dalam arti ini kan bisa dipelajari nih Mas Ili. Nah menurut saya nih, ini karena ini bisa dipelajari, mestinya ada gerakan politik gitu LSM dan sebagainya ini bisa melakukan gerakan-gerakan ini ya. Mas Ile udah mulai menulis buku apa namanya, cerdas bermartabat, kampanye cerdas dan
cerdas, sehat dan bermartabat. Cerdas, sehat, bermartabat. Itu perlu di Yes. sebar sebesar-besarnya sehingga akan muncul orang-orang baik yang bisa yang bisa tembus terpilih duduk nanti di DPRD gitu misalnya, yang tidak dihantui atau punya beban hutang ke investor politik tadi itu. Dengan demikian dia bisa lebih independen kan dalam berpikir dan juga menentukan sikap terhadap banyak sekali persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dalam membuat perda itu misalnya. Nah, saya kira ini mungkin peluangnya hari ini kita ini cenderung pesimis gitu kan untuk lihat ini. Saya sih melihat itu mungkin gitu. Tapi selalu memang jangan mikirnya Jakarta gitu kan ya. Kalau mau ngomong Indonesia ini bukan Jakarta kok, bukan Jakarta saja gitu. Yes, mungkin IKN sebentar lagi. Ya, bukan Jakarta saja, tapi daerah-daerah. Kalau mau bangun Indonesia sebenarnya mulainya dari daerah. Dan di daerah berkampanye sehat bermartabat ini menurut saya lebih mungkin di level yang lebih kecil tadi itu. Pilkades misalnya. Ya dari mulai itu, makanya bukunya Mas Silih tadi itu ya harus dibuat selebar mungkin dan bisa dimengerti mungkin kan gitu. Termasuk training gitu. Betul. Kan mulai kan ada training termasuk kan Kades kan juga bisa branding. Iya, juga pasti. Iya kan? Pasti. Gitu. Caleg dan sebagainya. Dan juga jangan dianggap ini kerja yang pakai duit itu kan biasanya instan. Iya. Ya kan? Yes. Sing instan. Betul. Nah, yang kalau ini kerja disadari betul ini kerja keras, kerja panjang dan sebagainya, mungkin approach itu bisa pendekatan seperti itu masih mungkin Mas Silih. Betul kita harus pelajari dan kita yang mengerti Mas Silih misalnya gitu ya, yang mengerti betul ini, paham betul persoalan branding dan satu lagi yang juga di dalam salah satu expertise-nya Mas Silih misalnya soal digital communications, ya itu kan sebenarnya relatif murah, murah banget kalau itu bisa dikuasai, ya kan? Orang Indonesia ini lumayan kok dan digital density-nya kan tinggi sekali, lumayan tinggi lah, kalah mungkin sama Vietnam tapi tinggi sekali gitu. Itu mungkin harapan ya Mas Silih, tapi ya insya Allah bisa gitu loh, mewarnai lah pelan-pelan gitu. Kalau sekarang ini ya memang politik biaya tinggi banget gitu. Iya betul. Iya. Ya. Saya tuh lebih khawatir ke dampaknya tuh Mas daripada yang sampah tadi itu. Karena dampaknya hari ini berapa? 20 tahun lebih loh kita ini pasca reformasi 20 tahun lebih. Dan banyak yang bilang kayaknya reformasi kita nggak kemana-mana deh gitu ya. Karena kemudian eksesnya banyak lah. Itu menarik karena kita bisa nyebut sekarang riuhnya banyak. Bahkan mungkin sebelum selesai pemilu gitu ya, itu riuhnya udah noise-nya udah banyak kan. Noise-nya udah banyak. Kemudian ada yang fenomena Stockholm Syndrome gitu ya. Yang dulu penculik dan yang diculik kemudian menjadi satu gitu kan, itu juga jatuh cinta sama penculiknya kan, itu cerita lucu penyandra itu kan itu banyak, rasanya banyak banget. Kita kayaknya lain kali harus nambah 1 jam lagi tuh. Ya banyak yang bisa disampaikan. Oke, Mas Malik, makasih Mas. Ini thank you. Sama-sama. Makasih banget. Pickers, ini menarik nih. Ternyata memang kalau kita bicara psikologi kan biasanya kita bicara tentang orang gila gitu ya. Ini persepsi umum lah. Walaupun sebetulnya psikologi pergerakannya banyak, tapi ternyata dari sisi politik kita bisa hari ini ngebedah bahwa ada kesalahan nih, ada mitos yang salah gitu ya. Sehingga hari ini kita temanya adalah bagaimana kita bongkar mitos itu bahwa pemilih Indonesia itu sebetulnya rasional. Bahkan termasuk pemilih-pemilih kebanyakan yang secara pendidikan mungkin nggak sampai S1 gitu, itu banyak. Dan yang menarik tadi, kesalahan dalam menerapkan atau kalau kita nggak mampu melihat ini secara psikologi politik, kemudian yang terjadi adalah politik biaya mahal tuh.
dengan segala macam efek ya, segala macam efek akses yang kita kemudian rugi gitu. Jadi terutama buat para kandidat caleg, tadi ada informasi yang menarik tentang visual, tentang jangan lupa pilih yang cantik. Kalau telat dengernya balik lagi gitu, itu menarik. Ini akan menjadi mudah karena mudah-mudahan itu jadi biaya yang mungkin bukan biaya murah, tapi ya memang seharusnya biayanya segitu. Gitu saja, Mas Malik. Makasih Mas. Sip. Matur nuwun. Sampai ketemu lagi. Matur nuwun. Piki pilih informasi, Pikmi.